Gagal jantung masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat kita pada umumnya. Dan penyakit jantung ini masih menjadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Oleh karena itu, kali ini Halo Apoteker akan membahas penyakit jantung dari pengertian hingga pengobatan. Kali ini masih bertepatan di mana Mr. Pharma mengisi kelas eksternal untuk salah satu mahasiswa universitas terkemuka di Indonesia. Dan materi yang akan dibahas yaitu gagal jantung dari pengertiannya hingga pengobatannya. Tapi seperti biasanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, biar channel ini makin berkembang. Langsung saja kita berikan kepada Mr. Pharma. Tanya obat, tanya apoteker. Oke, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang obat-obat jantung. Pertama kita harus pahami dulu fisiologi jantung ya. Jadi dia pertama darah kotor masuk ya dari vena cava inferior ya. Kemudian turun ya, kemudian melalui dari ini atrium ya. Kemudian ventrikel kanan. Kemudian dia ya masuk ke paru-paru lewat arteri pulmonal. Kemudian setelah dia masuk ke paru-paru terjadi apa di sini? Pertukaran antara CO2 dengan oksigen. Nah, kemudian darah yang sudah bersih banyak mengandung oksigen akan dialirkan kembali melalui vena cava pulmonal masuk ke dalam atrium kiri, kemudian masuk ke dalam ventrikel kiri, kemudian untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oke ya. Tuh. Nah, kesempatan ini kita akan belajar dulu tentang CHF. Ya. Nah, kasus CHF itu biasanya dia ditandai dengan penumpukan cairan di paru-paru. Jadi banyaknya cairan di paru-paru ya, congestive heart failure. Jadi dia banyaknya cairan di paru-paru. Nah, itu terjadi kayak gimana ceritanya? Ya kan bisa terjadi karena post infarct atau misalnya ada sumbatan ya, sehingga otot-otot jantung dari ventrikel kiri dia mengalami penurunan kemampuan dalam memompa darah ke seluruh tubuh ya. Sehingga ketika ventrikel kiri ini otot-otot jantungnya mengalami penurunan kemampuan memompa darah ke seluruh tubuh, maka ini volume darah di sini ya. Akibatnya volume darah yang ada di sini habis nggak terpompa? Enggak. Kalau kemampuan dia memompa darah itu berkurang dari ventrikel kiri, maka habis nggak darahnya di sini dipompa? Enggak ya. Padahal darah dari paru-paru dia terus mengalir ke ventrikel kiri. Akibatnya apa kalau darah yang di sini dia tidak habis dipompa? Terjadi apa? Maka cairan juga akan menumpuk di sini. Ya, di atrium kiri. Nah, akibatnya apa? Ketika terus-menerus terjadi seperti itu, maka darah dia akan balik ya. Atau darah yang ada di paru-paru ini dia tidak mengalir ke atrium kiri dan juga ventrikel kiri untuk dilakukan ke seluruh tubuh. Akibatnya terjadi apa di sini? Penumpukan cairan. Lebih parah lagi, ketika di paru-paru ini cairan sudah banyak sekali terkumpul di sini, apa yang terjadi lagi? Maka volume darah yang di sini di ventrikel kanan bisa nggak masuk ke paru-paru? Numpuk kan di sini ya. Akibatnya terjadi apa? Kalau di sini numpuk lagi cairannya di sini, maka cairan darah yang ada di atrium kanan bisa nggak ngalir ke sini? Nggak bisa. Nah, kalau di sini masih ada cairan lagi, numpuk lagi di sini cairannya, maka darah yang ada di seluruh tubuh bisa nggak dipompa ke sini? Nggak bisa. Maka darah akan berbalik ke seluruh tubuh, berbalik di seluruh tubuh, menyebabkan edema total di seluruh tubuh yang disebut dengan edema anasarka. Edema anasarka. Nah, edema anasarka ini adalah edema yang bengkak yang terjadi di seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuhnya bengkak. Nah, itu kasus parah yang terjadi ketika pasien itu menderita gagal jantung, biasanya seperti itu. Nah, itu yang terjadi ketika gagal jantung. Bisa juga darah ini nanti dia juga akan mengalir kencang ke liver. Ya, maka akan menyebabkan kardiohepatic syndrome ya, kardiohepatic syndrome.
Jadi dia SGOT SGPT-nya akan naik drastis atau menyebabkan gangguan liver, ya, cardiohepatic syndrome. Darah yang dari ginjal juga bisa masuk nggak ke dalam jantung kalau kayak gitu? Nggak bisa karena full. Maka akan terjadi cardiorenal syndrome. Jadi bisa kerusakannya ke liver, bisa kerusakannya nanti ke renal atau ginjal. Jadi mulai dari jantung ini maka dia akan terjadi kerusakan ke liver, kerusakan ke ginjal juga. Nah, tapi pada CHF umumnya dia berhenti sampai di sini. Dia akan berhenti sampai di sini. Ya. Ya, sehingga penumpukan cairan ada di mana? Di paru-paru. Oleh karena itu pasien dengan CHF biasanya dia mengalami sesak. Ya, dia mengalami sesak. Nah, CHF umumnya yang masuk rumah sakit itu dia ada pada stage berapa? Umumnya dia ada stage C, ya. Dia masuk di stage C atau stage 3 di mana dia terjadi HF REF kalau nggak salah ya. Jadi ada dua, HF PEF sama HF REF. Nanti dilihat lagi. REF itu adanya reduksi ejeksi fraksi. Ejeksi fraksi, ya. Jadi di mana dia adanya reduksi dari ejeksi fraksi. Nah, gitu. Nah, itu intinya seperti itu. Itu secara fisiologis gangguan jantung secara umum. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Ya. Berarti bagaimana? Jadi kondisi CHF kondisi kayak gimana itu berarti? Penumpukan cairan di paru-paru akibat dia tidak tersalurkan, akibat ventrikel kirinya bermasalah, ya, sehingga darah dia akan berbalik ke paru-paru. Oleh karena itu beberapa obat yang harus wajib ada. Nah, sekarang gini, sebelum kita membahas obat, kita akan lihat nih di jantung. Otomatis ketika masih banyak volume darah yang tersisa di sini, tidak semua terpompa ke ke dalam seluruh tubuh, maka jantung akan melakukan apa? Kompensasi berupa apa? Detaknya akan lebih cepat. Peningkatan heart rate. Karena dia udah nggak punya kekuatan untuk pompa, maka manifestasinya adalah detaknya dipercepat supaya darah bisa terpompa gitu. Maka heart rate-nya akan naik gitu. Nah, heart rate-nya akan naik. Berarti yang pertama, nah itu heart rate-nya akan naik. Nah, yang pertama berarti terjadi penurunan kontraksi, ya. Kontraksi jari jantung. Nah, ini harus diobati dengan apa? Digoxin. Oke, itu pertama. Yang kedua, terjadi peningkatan heart rate. Peningkatan heart rate. Heart rate-nya naik bisa 130 macam-macam itu, ya. Maka peningkatan heart rate ini harus diobati dengan apa? Dengan bisoprolol. Bisoprolol itu apa? Beta 1 selektif blocker. Oke, ya. Nah, itu yang terjadi itu. Kemudian problem selanjutnya pada CHF adalah terjadi penumpukan cairan di sini. Nah, terjadi penumpukan cairan di sini. Oleh karena itu cairannya harus dibuang nggak? Iya. Harus dibuang. Oleh karena itu dia butuh apa? Diuretik. Diuretik. Bisa yang digunakan bisa loop atau antagonis aldosteron. Loop diuretik contohnya furosemid. Antagonis aldosteron contohnya spironolakton. Spironolakton. Oke, itu problemnya. Nah, selanjutnya, minimal ada obat-obat ini, ya. Jadi ada digoxin, ada bisoprolol, ada diuretik. Nah, ada satu lagi biasanya yang dikasih tuh. Apa contohnya adalah nitrit oksida atau vasodilator. Nah, jadi bisa juga tadi kan terjadi iskemik atau penyempitan pembuluh darah, ya. Sehingga kalau terjadi iskemik, kalian bayangkan, maka kalau ibarat selang dipencet, apa yang terjadi? Tekanannya akan tinggi gitu, ya. Maka tekanannya akan masuk ke dalam jantung akan tinggi. Maka dari itu pembuluh darah harus divasodilatasi. Untuk apa? Untuk menurunkan preload, ya. Untuk menurunkan preload. Untuk menurunkan preload maka bisa digunakan vasodilator. Contohnya apa vasodilator? Nitrogliserin, ya. Nitrogliserin.
Jadi itu beberapa obat ya, contohnya beberapa obat yang dia bisa digunakan untuk kasus-kasus. Kurang satu lagi untuk menurunkan end diastolic volume. Untuk menurunkan end diastolic volume. End diastolic volume. Kenapa perlu diturunkan end diastolic volume? Karena tadi beban jantung yang darah yang masuk ke ventricle kiri banyak nggak penumpukannya? Penumpukannya banyak sehingga rawan terjadinya remodeling ini. Jantung akan membesar untuk hipertrofi untuk bisa memompa darah. Maka dia akan terjadi kardiomegali kalau didiamkan. Nah, oleh karena itu dia perlu yang menurunkan end diastolic volume. Apa obatnya? ACEI. Bisa ACEI Atau ARB. ACEI atau ARB. ARB. Nah, sebetulnya ACEI dan ARB dia akan menurunkan end diastolic volume. Berarti dia kerjanya hampir sama dengan vasodilator, bisa nitrogliserin. Jadi ada beberapa guideline yang menganjurkan kombinasi antara ACEI dengan nitrogliserin, tapi ada juga yang menganjurkan nitrogliserin digunakan ketika terjadi intoleransi pada ACEI dan ARB. Kapan contohnya terjadi intoleransi pada ACEI dan ARB? Contohnya pasien mengalami hiperkalemia. Hiperkalemia berarti dia tidak boleh dikasih ACEI inhibitor dan ARB, karena pemberian ACEI inhibitor dan ARB akan menyebabkan peningkatan kalium. Yang kedua adalah gangguan fungsi ginjal. Ya. Nah, ketika terjadi gangguan fungsi ginjal, hiperkalemia, batuk kering itu, maka ACEI ARB tidak bisa dikasih, maka yang digunakan untuk terapi alternatifnya adalah menggunakan vasodilator. Seperti itu ya, menggunakan vasodilator. Oke, kita bahas mekanisme satu-satu. Kalau bisoprolol tahu ya, bisoprolol karena dia bekerja di beta 1. Beta 1 letaknya di jantung. Kalau dia memblok berarti akibatnya apa tuh? Heart rate-nya akan berkurang gitu loh. Karena beta 1-nya ditekan. Oke, kemudian apa lagi? Diuretik, loop diuretik, furosemid udah paham ya. Dia bekerja di ginjal di loop Henle. Sehingga ketika dia bekerja di loop Henle, maka apa yang terjadi? Natrium akan dikeluarkan secara banyak. Kalau kalium natrium dikeluarkan secara banyak, apa yang terjadi? Cairan akan keluar. Kalau cairan keluar, maka cairan yang ada di paru-paru bisa keluar nggak? Bisa keluar ya, sehingga kongesifnya bisa teratasi, sesaknya itu akan teratasi dengan pemberian itu. Nah, kemudian spironolakton. Selain dia diuretik untuk membantu pengeluaran cairan yang ada di paru-paru, ternyata spironolakton juga antagonis aldosteron. Akibatnya ketika dia antagonis aldosteron, maka dia akan aldosteron kerjanya apa aldosteron? Meningkatkan reabsorpsi natrium dan air. Kalau reabsorpsi natrium dan air dihambat, akibatnya volume darah menjadi berkurang. Kalau volume darah berkurang, akibatnya darah yang akan masuk ke jantung menjadi berkurang. Akibatnya beban jantung berkurang nggak? Berkurang. Oleh karena itu kenapa sangat direkomendasikan pada pasien CHF dia menggunakan antagonis aldosteron. ACEI dan ARB sama ya, dia memblok ACEI dan juga angiotensin converting enzyme, dan juga memblok ikatan antara angiotensin 2 dengan reseptor. Sehingga sama kerjanya juga, dia berkebalikan dengan aldosteron. Sehingga dia berefek menurunkan end diastolic volume juga. Nah, terus apa lagi yang belum dibahas? Nitrogliserin tadi sudah. Nah, digoxin. Nah, digoxin dia bekerja dengan gimana caranya? Di dalam sel. Gimana caranya? Menghambat. Ada pengapas nggak kalian? Bawah. Sini aja ya. Nah, ini ceritanya ya. Jadi ini sel ya, sel. Ini sel. Oke. Ada pertukaran apa namanya? Natrium dengan kalium. Kalium itu keluar, natrium itu masuk. Oke. Digoxin akan memblok apa? Karena natrium kaliumnya. Sehingga apa yang terjadi? Gimana caranya kalsium masuk? Tidak terjadi pertukaran. Tidak terjadi pertukaran gimana? Kan pintunya diblok. Enggak gitu. Natrium di sini banyak.
Natrium di sini banyak di dalam sel, kan dia udah kadung masuk kan, di blok. Natrium banyak. Nah, natrium ini harus keluar. Akibatnya dia mencari jalan keluar. Dia mencari jalan keluar, ketemulah satu pintu yang disebut dengan NCEE. Ya, ketemulah sebuah pintu atau kanal yang namanya NCE. NCE itu apa? Natrium kalsium exchange. Natrium kalsium exchange. Jadi natrium akan bisa keluar ketika bertukar dengan kalsium. Akibatnya kalsium akan masuk. Padahal ketika kalsium masuk dia akan menyebabkan kontraksi sel atau otot. Maka dia akan menyebabkan apa yang disebut dengan inotropik. Ya. Inotropik atau kekuatan dari jantung seperti itu. Oke?